سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini beberapa menit ke depan, insyaallah kurang lebih 15-20 menit, kita akan membahas beberapa pembahasan berkaitan Ramadan. Terutama siang ini saya mengambil judul tema bab tentang i'tikaf. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. I'tikaf amal yang sebenarnya bukanlah amal khusus di bulan Ramadan. I'tikaf itu amal yang bisa dibuat sepanjang tahun, kapanpun. Dan tidak ada batas, pagi, siang, malam, diperbolehkan. Nah, kenapa di bulan Ramadan pembahasan i'tikaf itu paling banyak dibahas? Karena memang i'tikaf yang paling utama, i'tikaf yang paling afdol, yang paling besar pahalanya adalah ketika dibuat di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau di awal mula Ramadan itu i'tikaf 1 bulan penuh. Karena beliau mencari malam Lailatul Qadar, i'tikaf di 10 hari pertama. Setelah itu beliau lanjutkan 10 hari yang kedua. Setelah selesai 10 hari kedua, maka beliau umumkan, siapa yang ikut i'tikaf dengan aku dari mulai awal Ramadan sampai sekarang, maka hendaklah dia juga ikut lagi i'tikaf sampai di akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Karena kata Nabi, aku diberitahu bahwa malam Lailatul Qadar letaknya di 10 hari daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Sayyidah Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi selalu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai wafat. Jadi nggak pernah ditinggalkan. Nah, yang tadi dari awal itu ya di awal mula dari Ramadan awalnya, awal-awal mula sebelum diberitahu tentang malam Lailatul Qadar. Dan kata Sayyidah Aisyah, "Tsumma taqifa azwajuhu min ba'di." Setelah Nabi wafat, istri-istri Nabi pun terus i'tikaf selepas wafatnya beliau. Nah, jadi i'tikaf itu amal yang dibuat Nabi, bahkan jarang-jarang perempuan itu ditekankan untuk berkaitan masjid, tapi bahagian i'tikaf dibuat oleh istri-istrinya Rasulullah selepas wafatnya beliau. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Walaupun tadi i'tikaf ini bukanlah amal khusus Ramadan, di selain Ramadan bisa, maka kita bisa lihat dari apa yang diajarkan oleh Nabi, terutama di bulan Ramadan, semua anugerah-anugerah berupa pahala yang besar, amal-amal yang dibuat sedikit tapi dilipat gandakan, itu pun kita tak akan mampu dan tidak mudah untuk mengerjakannya, kecuali kita kaitkan amal itu dengan i'tikaf. Contoh, taraweh. Taraweh itu amal sunnah, mau buat sendiri di rumah pun boleh. Jadi kalau mau taraweh di rumah, apakah boleh? Boleh. Cuma kalau kita sudah duduk di rumah, siapa yang bisa menjamin kita taraweh? Baca Quran dimanapun bisa. Di rumah pun bisa. Tapi siapa yang menjamin mudah baca Quran kalau kita berada di rumah? Maka amal-amal akan mudah diamalkan, terutama Ramadan ini. Walaupun setan sudah diikat, dibuang ke laut, tidak mengganggu ibadah kita, tetap kita butuh suasana. Nah, suasana agama dibuat, dicontohkan oleh Nabi berada di dalam masjid. Baru saja kita masuk masjid, langsung suasana ibadah. Yang awal mula mungkin tujuannya cuma sholat, nengok orang baca Quran, ikut baca Quran.
Kemudian juga dalam i'tikaf ini, karena i'tikaf berbentuk amal, ittifaq, sepakat seluruh ulama i'tikaf ini masyru', disyariatkan. Tak ada ulama yang ikhtilaf mengatakan mubah, enggak. Semua mengatakan disyariatkan. Maka karena ini termasuk amal dan juga disyariatkan, tentu ada hal-hal syarat rukun yang membatalkan yang perlu kita ketahui. Sehingga kita mengerjakan amal sah dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena i'tikaf ini berkaitan masjid, maka pertama, i'tikaf itu terikat dengan tempat. Tempat yang bisa kita gunakan i'tikaf hanyalah masjid. Selain masjid tidak bisa digunakan untuk i'tikaf. Ini disepakati dalam 4 mazhab. Kalau ditanya ada nggak fatwa ulama yang mengatakan selain masjid bisa i'tikaf? Kalau diteliti, dicari, ada. Sebahagian kecil dari mazhab Al-Imam Abu Hanifah, sebahagian ulama dari mazhab Hanafi. Tapi ini bukan fatwa resmi mazhab. Sebahagian kan kita tahu macam MUI itu ada fatwa resmi, ada fatwa perorangan. Ini Ustadz ini anggota MUI. Nah, tengok dulu, Ustadz itu fatwa pribadi atau fatwa membawa nama lembaga. Kalau lembaga mesti fatwa resmi. Mazhab juga sama. Ada fatwa resmi, ada fatwa perorangan ulamanya. Nah, fatwa beberapa ulama dari Hanafiyah yang bukan membawa nama mazhab Hanafi, tapi mereka ulama Hanafi mengatakan untuk perempuan diperbolehkan i'tikaf di rumah mereka yang sudah mereka siapkan khusus sebagai musola. Musola itu kalau mau bentuk bangunan ya bagus, tapi tak semua orang mampu. Kita dianjurkan Bapak Ibu membuat musola, tempat khusus sholat di rumah, walaupun hanya menyiapkan satu pojok di rumah kita. Ini bahagian pojok sini tempat khusus sholat, maka sholat di situ, zikir di sana, baca Quran buat di situ, sehingga fungsinya menjadi musola. Nah, kalau melihat sebahagian fatwa dari kalangan ulama Hanafiyah yang memperbolehkan, dalam mazhab kita tidak, tak boleh. Tapi karena ini bukanlah ikhtilaf yang tajam, ikhtilaf yang berkaitan dengan kesunahan saja, bagi yang mungkin betul-betul tak bisa, bagi seorang perempuan, karena mungkin hal-hal yang banyak terhalangi bagi dia, maka mungkin ini bisa dia amalkan di rumah-rumah mereka. Tapi ini hanya sekedar sebagai tambahan wawasan. Pada dasarnya, 4 mazhab semua sepakat, i'tikaf itu tidaklah bisa kecuali di masjid. Sedangkan masjidnya itu sendiri pun Bapak Ibu, para ulama juga ikhtilaf. Mengenai i'tikaf, mazhab kita lah yang paling mudah dan paling ringan. Nah, kita nggak perlu cari yang mudah dan ringan, memang mazhab kita lah yang paling ringan. Dari segi waktu, Imam Syafi'i paling ringan. Tidak mensyaratkan panjang waktunya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan i'tikaf dalam masa sebentar, asal tumak ninah. Tumak ninah itu tenang sejenak. Tenang sejenak minimal ucapan subhanallah. Masuk masjid, diam aja sejenak. Seukuran subhanallah. Berapa detik itu cuma? 4-5 detik. Niat i'tikaf pada waktu itu, maka pahala i'tikaf sudah dia dapatkan. Ya, tapi i'tikaf 5 detik. Kalau mau lebih ya pahalanya i'tikaf 5 menit. Mau lebih lagi ya i'tikaf 5 jam. Jangan kita i'tikaf sedikit mau pahalanya 5 jam, tidak bisa. Pahala tergantung susah payahnya di dalam amal. Itu minimal. Sedangkan di antara ulama-ulama lainnya, termasuk di antaranya Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mengenai waktu mereka agak berat dalam hal ini. Mensyaratkan minimal 1 hari 1 malam, 24 jam. Ini bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab kita, tapi sebagai wawasan. Jadi yang i'tikaf misalkan zuhur tadi masuk masjid niat i'tikaf. Kalau ingin sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya mesti zuhur besok keluar masjidnya. 24 jam. Masuk jam 7 pagi sampai jam 7 pagi besok. Kurang daripada itu tidak sah. Seperti halnya sholat, mulai dari takbir sampai salam. Sebelum salam kok dia keluar, nggak sah sholatnya. Maka begitu juga menurut ulama-ulama yang mengatakan i'tikaf itu 1 hari 1 malam. Imam Malik lebih berat. Mensyaratkan lagi tambahan harus disertai puasa. Nah, kalau Ramadan tak perlu disyaratkan, kita memang puasa. Tapi kalau di luar Ramadan jadi berat.
Sudahlah mereka mensyaratkan waktunya panjang 24 jam, harus pula berpuasa. Nah, ini memang fatwa-fatwa di luar mazhab al-Imam mazhab kita mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian hadirin wal hadirat rahimahumullah. Imam Ahmad bin Hambal memiliki syarat yang tegas lagi ditambah sama Imam Ahmad. Syarat sahnya untuk i'tikaf bukan cuma masjid, tapi masjid yang digunakan mestilah masjid jami'. Jami' itu zaman sekarang walaupun masih ada nama-nama masjid jami', tapi istilah ini sudah hampir hilang dengan cara fungsi. Masjid jami' itu Bapak Ibu, dulu penggunaannya adalah di satu tempat, satu kampung, satu desa, satu kota, satu Jumatan. Nah, masjid yang digunakan Jumatan itu namanya Masjid Jami'. Jami' itu bukan nama, biasanya setelah jami'nya ada lagi. Masjid Jami', misal Masjid Jami' Nurul Waton. Nah, Nurul Waton jadi nama, Jami' itu gelarnya. Masjid yang dibuat Jumatan. Karena tidaklah semua masjid dibuat Jumatan, ini dicontohkan mulai zaman Nabi. Nabi ketika hidup di Madinah, itu kurang lebih ada 9 masjid selain Masjid Nabawi. Jadi bukan cuma satu Masjid Nabawi, Madinah itu besar Bapak Ibu. Tapi kalau giliran Jumatan, satu. Zaman Abu Bakar Siddiq juga begitu, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali. Di Madinah, itu namanya Jumatan satu. Tak ada yang berani membuat Jumatan kedua selain Masjid Nabawi. Satu titik. Maka disitulah Imam Syafi'i mengambil fatwa, satu kampung, satu desa, satu kota, Jumatan satu. Boleh menambah kalau memang yang satu itu sudah penuh. Tidak bisa dilebarkan, tidak bisa ditambah bangunan, tidak bisa lagi diakali, buat masjid yang kedua untuk Jumatan dan seterusnya. Ini ketat dalam urusan Jumatan dalam mazhab Syafi'i. Berkaitan dengan i'tikaf tadi, Imam Ahmad mensyaratkan i'tikaf itu mesti di masjid jami'. Karena ada masjid lain namanya masjid rawatib. Ya masjid juga, tapi hanya digunakan sholat 5 waktu. Nah, giliran Jumatan nanti nggak dipakai. Imam Ahmad wajar memfatwakan seperti itu karena kalau orang misalkan dia niat i'tikaf di satu tempat 1 bulan, jangankan 1 bulan, 1 minggu, itu kan melewati Jumat. Nah, kalau dia i'tikafnya bukan di masjid jami', perlu meninggalkan masjid tempat dia i'tikaf. Akhirnya kalau nazarnya 1 bulan, nggak sah nanti jadinya. Nah, disinilah kita bisa lihat dalam mazhab kita, akhirnya dikumpulkan bahwa memang ada syarat minimal waktu i'tikaf, yaitu tumakninah sebentar. Kemudian syaratnya di masjid, walaupun bukan masjid jami'. Dalam mazhab kita, masjid manapun, walaupun bukan masjid jami'. Masjid kita ini jadi status masjid kan berubahnya baru-baru ini. Kemudian waktu itu juga mungkin belum langsung Jumatan. Jadi ada masjid yang berproses jadi masjid 5 waktu berubah jadi masjid Jumatan. Dan karena ikhtilaf-ikhtilaf tadi, tetap dalam mazhab kita untuk menjaga ikhtilaf disunnahkan minimal i'tikaf 1 hari. Dan dianjurkan disunnahkan i'tikaf sambil puasa di luar Ramadan. Sehingga ikhtilaf-ikhtilaf itu kalau kita buat semuanya, amal kita lebih meyakinkan dan tidak ragu antara sah dengan tidaknya amal i'tikaf yang kita buat. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, masjid di seluruh dunia status sama. Tak ada masjid yang dari segi tempat itu punya kemuliaan lebih melebihi masjid lainnya kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini 3 ini memang Nabi sampaikan punya kemuliaan berbeda. Salat ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik dibanding masjid lainnya. Masjid Nabawi 10.000 kali lipat. Masjidil Aqsa 1.000 kali lipat. Nah, 3 ini aja yang punya kemuliaan lebih. Adapun masjid-masjid lain sama, status sama, kemuliaan sama. Nah, ketika kita tahu dalam hal ini, akhirnya akan masuk dalam pembahasan nazar. Ada orang nazar di antara kita, entah siapapun nazar. Saya nazar i'tikaf di Masjid Istiqlal Jakarta, kata dia. Mau i'tikaf di mana? Istiqlal. Dalam nazar disebut nama masjidnya, Istiqlal. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib dia tunaikan? Nazar, untuk nazar i'tikaf di satu masjid tertentu yang wajib ditunaikan hanya di 3 masjid tadi yang punya fadilah lebih. Nah, adapun selain itu sama.
Kalau dia niat nazarnya tadi untuk Istiqlal, maka dibayar untuk masjid yang ada di Pekanbaru pun tertunaikan. Mau i'tikaf di Masjid Raya An-Nur, terbayar. Mau i'tikaf di Masjid Raya Senapelan, terbayar. Dimanapun, karena status masjid satu sama lain sama, tidak ada perbedaan. Nah, ada pun 3 masjid memang berbeda, dan ketika nazar untuk salah satu dari 3 masjid tadi, itu ada perincian. Kalau ada orang niat nazar, i'tikaf di Masjidil Aqsa, maka kalau dia i'tikaf di Masjid Nabawi terbayar. Kalau ada orang nazarnya tadi i'tikaf di Masjid Nabawi, dia bayar di Masjidil Haram, terbayarkan memang karena memang statusnya lebih tinggi, tempat dia membayar. Tapi kalau dibalik, yang paling mulia Masjidil Haram, dia bayar misalkan nazarnya itu di Masjid Nabawi, tidak tertunaikan. Atau nazar di Masjid Nabawi, dia bayarkan i'tikafnya di Masjidil Aqsa, tidak tertunaikan karena status levelnya berbeda. Nah, adapun masjid-masjid kita dimanapun sama, di mana dia nazar tidak wajib untuk ditunaikan di tempat itu, bisa dia bayarkan di masjid-masjid manapun di seluruh dunia. Seperti yang tadi kita sampaikan, masjid itu statusnya sama, bukan berarti Istiqlal itu pahalanya lebih besar di sana karena faktor tempat, tidak. Tapi mungkin pahalanya bisa meningkat di sana dari faktor zatul ibadah, zatnya ibadahnya. Contoh, di sana mungkin jemaahnya lebih banyak, 1.000 yang sholat misalkan. Nah, sholat di situ pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan tempat yang sholat cuma 100 orang. Meningkatnya pahala karena banyak jumlahnya jamaah, bukan karena faktor kemuliaan tempatnya. Kalau tempatnya jelas sama-sama mulia, selagi itu masjid, maka di seluruh dunia statusnya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ramadan, Bapak Ibu, masih cukup banyak dan panjang. Allah berikan kesempatan pada kita, baru 13 hari terlewati, masih ada setengah bulan lebih lagi. Kita kalau ingin mengambil anugerah besar, maka luangkan waktu juga untuk i'tikaf sebisa mungkin. Kalau kita tak mampu ambil yang sempurna, 10 hari full, nggak bisa, maka bisa kita ambil amal yang paling sedikit. Mala yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Tak bisa ambil yang sempurna, maka yang paling sedikit jangan ditinggalkan. Yang paling sedikit contohnya setiap masuk masjid, 5 waktu, ketika taraweh, witir, apapun amal ketika berada di masjid, jangan lupa niatkan i'tikaf. Tapi yang paling baik sempurna, beri waktu yang panjang untuk masjid. Kalau mampu 10 hari, bagus. Tidak mampu ya ambil separuh, 5 hari. Nggak bisa, coba luangkan 1 hari. Coba i'tikaf di masjid. Dan kalau kita menjadi salah satu pengurus di beberapa masjid, misalkan kita jadi pengurus, sebaiknya kita buat aturan, program-program, tawarkan pada masyarakat, kita akan buat i'tikaf selama 10 hari terakhir full. Nah, kalau ada pengaturan, ada program, pagi buat apa, siang apa yang dibuat, malam apa yang dikerjakan, tahajud bagaimana. Nah, kalau ada program-programnya, orang-orang awam masyarakat Islam itu akan mudah untuk mengikuti amal tersebut. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai pengurus masjid. Karena kalau tidak, juga tak akan ada orang yang bisa, tidak akan ada juga yang mau untuk mengerjakan i'tikaf. Nah, kalau kita memfasilitasi orang lain, mendorong orang lain, menyiapkan orang lain untuk bisa amal ibadah, semua amal-amal yang dia buat, pahalanya mengalir kepada kita tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, hadirin yang mulia, ini yang bisa kita bahas sedikit tentang i'tikaf, beberapa hukum dan motivasi pentingnya meluangkan waktu untuk i'tikaf. Semoga berfaedah, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.